Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika bersama saya, Kak Abbas. Kali ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal dari buku OSN Fisika SMP karya Martin Kanginan bab 4 tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Pada video kali ini kita membahas bagian kedua dari soal-soal bab 4 yaitu nomor 21 hingga selesai, yaitu sampai nomor 37. Untuk link bagian pertama, soal nomor 1 sampai 20 sudah saya sertakan di bagian deskripsi. Dan untuk pembahasan bab yang lain dari buku ini bisa dicek di kolom deskripsi. Sebelum melanjutkan, support kami dengan like, komen, serta jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Oke, langsung saja kita mulai dari nomor 21. Nomor 21, saklar lampu bersistem pegas dapat menyalakan lampu jika pegasnya tertekan sejauh 0,6 cm. Dalam pembukaan arena bowling, saklar diaktifkan dengan cara ditumbuk bola. Jika konstanta pegas 12,5 Nm/meter dan massa bola 0,5 kg, maka kecepatan bola ketika menumbuk saklar supaya lampu menyala adalah berapa? Jadi dalam hal ini kan ada bola yang menggelinding di sini ya, kolam menggelinding. Kemudian ada satu pegas yang pegas nanti disambungkan pada saklar seperti ini. Jadi nanti di sini akan ada perubahan daripada energi kinetik ini ya, yang berubah menjadi energi potensial pegas. Sehingga langsung saja EK sama dengan EP, energi kinetiknya setengah mv kuadrat, energi potensial pegas itu setengah K delta X kuadrat. Ini angkanya tinggal kita masukkan semuanya ya. Ini setengah bisa kita coret ya. Sehingga kita punya V kuadrat sama dengan K per M kalikan delta X kuadrat, atau V-nya sama dengan akar K per M kalikan delta X. Kita hitung. Konstantanya nilainya 12,5, udah SI ya. 12,5 dibagi 0,5 dikalikan delta X-nya ingin 0,6 cm, kita bikin SI. 6 kali 10 pangkat minus 3 meter ya. Ini 12,5 kita bagi 0,5, jawabannya akar 25 ya, dikalikan 6 kalikan 10 pangkat negatif 3. Sama dengan 5 kali 6 kali 10 pangkat negatif 3, sama dengan 30 kali 10 pangkat negatif 3, atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter per second. Di sini jawabannya yang ada nih sentimeternya. Ini kalau 3 ini kan kali 10 pangkat min 2, jadi ini kita bikin senti, 3 cm per second, jawabannya Charlie. Nomor 22, sebuah mobil bermassa total 1100 kg sedang melaju di jalan datar dengan kecepatan 72 km per jam ketika tiba-tiba mengerem. Kerja total yang dilakukan oleh gaya pengereman dan gaya gesek selama mobil direm adalah titik. Kita mencari perubahan daripada energi kinetiknya. Pertama kan dia di sini memiliki energi kinetik maksimum, kemudian ketika diam di sini energi kinetiknya sama dengan 0. Dan usaha adalah perubahan daripada energi kinetiknya. Maka bisa kita hitung energi kinetik maksimumnya yang kita kurangin energi kinetik akhir nih ya, kan 0 ya, sudah habis. Sehingga jawabannya setengah mv kuadrat. Kita masukkan angkanya setengah, masanya 1100, kecepatannya harus dalam SI, sehingga kita rubah 72 km per jam ini sama dengan 20 meter per second. Kita kuadratkan yaitu 20, kita kalikan 20. 2 yang kita coret, hasilnya 11 kali 2, 22, ada 04, tuh 234 ini ya. Sehingga hasilnya 222.000. Ini satuannya dalam joule. Kita lihat jawabannya 2,2. Sehingga kalau kita rubah 2,2 kali 10 pangkat 5 joule. Jawabannya bravo. Selanjutnya nomor 23. Sebuah benda titik yang masanya 0,5 kg meluncur dengan kecepatan awal 0 dari titik A melalui titik B dan akhirnya berhenti di titik C. Jika AB adalah lintasan licin berbentuk seperempat lingkaran dan BC adalah lintasan lurus dan kasar, seperti pada gambar di bawah ini, dan percepatan gravitasi dianggap 10 meter per second kuadrat. Maka besar gaya gesekan yang bekerja pada benda ketika ia bergerak dari titik B ke titik C berapa? Jadi dari sistem ini, dari A di sini ya, ini turun, ini licin, ini licin. Kemudian ini ada kasar, yang di sini nanti kasar. Nah, sehingga dari angka B ini kan ada proses percepatan, kemudian dari B ke C ada proses perlambatan. Cara termudah dan tercepat cara mengerjakan soal ini kita tinjau energinya, yaitu di titik A itu kan dia memiliki energi potensial maksimum yang dirubah di titik B menjadi energi kinetik maksimum, dipercepat ya. Kemudian terakhir sampai di C berhenti, maka energi kinetiknya 0, di mana energi kinetiknya dirubah menjadi usaha daripada gaya geseknya. Sehingga di sini ada perubahan energi total dari energi potensial menjadi energi gaya gesek atau usaha gaya geseknya. Maka kita bisa hitung langsung ya, energi potensial sama dengan W friction-nya M GH sama dengan W friction kalikan delta S. Maka kita dapat gaya geseknya sama dengan MGH kita bagi dengan
perpindahan. Sama dengan kita masukkan masanya 0,5, gravitasinya 10, ketinggiannya 3 meter, kita bagi 7,5. Ini 0 kita hilangkan. 5 kali 3, 15 kali 10, 150, kita bagi 75 sama dengan 2 Newton. Jawabannya adalah Charlie. Nomor 24, sebuah balok 150 gram digantung pada bekas yang konstanta bekasnya 10 Newton per meter. Di atas lantai seperti ditujukan pada gambar di bawah. Seperti ini gambarnya. Mula-mula balok ditahan pada posisi bekas dalam keadaan tak teregang. Pada keadaan ini, jarak antara permukaan balok dengan lantai adalah 10 cm. Jadi, jarak di sini, ini nilainya 10 cm. Kemudian balok dilepas. Kecepatan balok ketika menembus lantai adalah berapa? Jadi pertanyaannya ketika dilepas dia kan nanti turun ya. Di sini kecepatannya itu nilainya berapa? Massa sama dengan 150 gram, ini sama dengan 15 kali 10 4 2 kg ya. Kemudian ini 10 cm, nanti 0,1 meter ya. Kan dia kan punya konstanta bekas 10 Newton per meter. Sehingga kita bisa nentuin delta X maksimumnya atau pertambahan panjangnya pakai rumus hukum Hooke ya. Maka delta X sama dengan F per K ya, atau F kali delta X kan rumusnya kayak gitu. F-nya kita masukin angkanya, ini M kalikan G, dibagi konstanta bekasnya kan ya K tetap ya. Nah, kita hitung M kali G, masanya ini 15 kali 10 pangkat negatif 2, kita kalikan dengan 10, kita bagi 10, ini kita coret sama dengan 15 kali 10 4 2 meter, atau bisa kita tulis sebagai 15 cm. Artinya, kan awalnya kan bekasnya kan dibiarkan seperti ini. Jadi di sini ya, ini kondisi di sini ya. Jadi kita anggap nggak ada lantainya dulu. Ini kondisi di sini, ini merupakan kondisi kecepatannya 0 sehingga ketika ini keringnya sama dengan 0. Kemudian ketika dikasih beban, maka dia akan meregang sampai posisi di bawah sini ya. Ini regangan maksimumnya sama kecepatannya sama dengan 0. Dan jarak antara keduanya ini sejauh 15 cm. Seperti itu. Artinya di posisi ini, kita anggap posisi pertama, ini posisi kedua, ya. Di posisi pertama sama posisi kedua, ini posisi di mana energi potensialnya maksimum. Sehingga titik setimbangnya ketika dia berosilasi, di sini, ini tengah ini titik setimbangnya, ya. Secara ini sama dengan 7,5 cm. Nah, nilai ini kalau kita aplikasikan di sini, maka titik setimbangnya dia kan di sini, titik setimbangnya, ya. Jarak ini 7,5 cm. Dan jarak di sini, kecepatan yang dicari, ini dinilai 2,5 cm. Seperti itu. Karena ini titik timbang, maka nanti akan kita bandingkan ya. Kita anggap sekarang ini posisi A di sini, ya, dan ini posisi B. Energi mekanik pegas di posisi A sama dengan energi mekanik pegas di posisi B. Pada posisi A, ini tadi kan posisi kecepatan 0, berarti dia memiliki energi potensial maksimum. Di energi mekanik di titik A ini sama dengan energi potensialnya maksimum ya, sama dengan energi mekanik di titik B, ini adalah energi potensialnya di titik B, EPB, plus energi kinetik di titik B. Nah, karena yang ditanyakan nanti kecepatan, kita akan mencari kecepatan pada energi kinetik di titik B ini. Sehingga kalau kita pecah, nilainya setengah K amplitude kuadrat sama dengan setengah K ini delta X kuadrat tambah setengah mv kuadrat. Nilai ininya yang akan kita cari. Kalau ini kita coret tengahnya ya. Kita pindahkan ke ruas, kita punya K dalam kurung A kuadrat per delta X kuadrat sama dengan mv kuadrat. Kita balik ya biar enak ya. Kita punya V kuadrat sama dengan K per M dalam kurung amplitude kuadrat min delta X kuadrat. Oke, langsung saja kita hitung di sebelah sini ya. V kuadrat sama dengan K-nya tadi nilainya 10, per masanya ini 15 kali 10 pangkat min 2 SI ya, dalam kurung ini kan 7,5, ini kan amplitudenya ini masih senti ya, 7,5 kuadrat kita kurangi 2,5 kuadrat. Nah, nanti untuk merubah sentinya kan ini sebenarnya kan 7,5 kali 10 pangkat min 2, ini juga 2,5 kali 10 pangkat min 2 yang kita bikin meter kan seperti itu. Nanti 10 pangkat min 2 nya kita kuadratkan 10 pangkat min 4, ini juga ada 10 pangkat min 4. Langsung kita keluarin di sebelah sini aja biar nanti ngitungnya enak ya. Ada 10 pangkat negatif 4 seperti ini di sini. Jadi ini udah meternya dikeluarkan di sini biar mudah. Kita selesaikan. Ini pertama 10 pangkat min 2 di sini dengan 10 pangkat min 4 ini bisa kita coret. Ini kita coret, ini tinggal 10 pangkat negatif 2.
Sehingga kita punya 10 kali 10 pangkat negatif 2 per 15 dalam kurung 7,5 kuadrat itu 56,25 dikurangi 6,25 sama dengan ini 10 kalikan 10 4 minus 2 berarti kan tinggal 10 4 min 1 per 15 dikalikan 50 ya, 56,25 kurangi 6,25 kan nilainya 50. Jadi sama dengan tinggal 5 per 15 sama dengan 1 per 3. Ini masih V kuadrat ya. Sehingga untuk cari V ini kita akarkan jadi akar 1 per 3. Kita rubah sedikit ya. Ini kan V-nya sama dengan 1 per akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3 hasilnya sama dengan 1 per 3 akar 3 meter per second. Jawabannya adalah bravo. Berikutnya nomor 25. Benda bermassa 2 kg awalnya diam di A dan diberi gaya sebesar 10 Newton pada suatu permukaan kasar. Ini ya gambarnya. Titik A ke titik B. Sehingga berpindah sejauh 10 meter. Di titik B, kecepatannya menjadi 5 meter per second. Sesudah itu, gaya 10 Newton tetap bekerja padanya hingga titik C. Pertanyaannya, hitunglah energi yang hilang selama gerakan dari A ke C. Dari A ke C. Ini kita cari energi yang hilang ada berapa. Kemudian yang B, kecepatan benda di titik C, di mana gaya 10 Newton tetap bekerja. Sebelumnya, ini bukan 10 Newton ya. Ini adalah 10 meter. Yang jarak ini tadi ya, 10 meter, jadi A ke B ini 10 meter. Yang B ke C ini juga sama, nilainya 10 meter. Untuk mencari energi yang hilang, jadi energi yang hilang itu hilangnya karena adanya gaya gesek. Sehingga kita bisa cari nilainya gaya gesek. Energi yang hilang dari A ke C itu adalah energi gaya gesek dari A ke B saja. Jadi untuk B sama C ini sudah nggak ada energi yang hilang. Kenapa? Karena sistemnya dalam keadaan licin. Sedangkan pada sistem kasar, ini energi hilang berubah menjadi energi gaya gesek. Sehingga cara mencari energi yang hilang, kita cari pertama usaha daripada gaya 10 Newton ini. Usahanya sama dengan F kalikan delta S, kita dapat ya, F-nya nilainya 10, delta S-nya juga 10, nilainya sama dengan 100 Joule. Sedangkan usaha total yang dihasilkan dari A ke B, ini kan tadi ada keterangannya kecepatannya di sini kan 5 meter per second ya. Maka usaha total itu sama dengan perubahan daripada energi kinetik sama dengan EK2 min EK1. Di sini kan awalnya diam, ini 0 meter per second. Sehingga karena energi kinetik awalnya 0, maka tinggal energi kinetik kedua saja, setengah M V kuadrat, setengah, masanya ini 2 kg, kalikan kecepatannya di sini 5. 5 kuadrat ini kita coret sama dengan 25 Joule. Sehingga seharusnya usaha daripada gaya tarik 10 Newton ini kan seharusnya 100 Joule. Tapi dalam kenyataannya ternyata terhitung usaha total ini ternyata cuma 25 Joule. Sehingga kita dapat menentukan usaha yang hilang ya, W hilang ya, usaha yang hilang atau energi yang hilang ya, itu sejumlah 100 kita kurangi 25 sama dengan 75 Joule. Ini jawaban yang A. Berikutnya untuk yang B, kecepatan benda di titik C di mana gaya tetap 10 Newton tetap bekerja. Ini kan ada kecepatannya ya. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik ya. Ini ada F kalikan delta S sama dengan ini ada EK2 min EK1. F kalikan delta S sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi kita keluarkan secara distributif ya. Setengah M-nya kan sama kita keluarkan. Sehingga kita cari nilai daripada V2 ini. Kita masukkan, kita hitung satu-satu ya. F-nya ini 10. Delta S-nya juga 10 sama dengan setengah, masanya 2, V2 kuadrat min kecepatan awal, dalam hal ini di sini ya, kecepatan awalnya ya, ini 5 kuadrat. Ini 2 sama 2 habis, ini tinggal 10 kali 10, kita punya 100 sama dengan V2 kuadrat min 25. Kita pindahin ruas, 100 tambahin 25 sama dengan V2 kuadrat. Kita punya V2 kuadrat sama dengan 125, sehingga kita dapat V2-nya sama dengan akar 125, sama dengan 5 akar 5 meter per second. Dapat juga dikerjakan dengan cara lain, yaitu dengan rumus kinematika ya. Kita cari percepatannya dulu di sini, sistem ini ya, di BC ini ya. Maka A sama dengan sigma F per M, ini cara kedua ya. Cara yang kedua, itu kan cara yang pertama ya. Sigma F-nya itu kan ada 10 dibagi masanya 2 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Kemudian cari kecepatan akhir, ada jarak, kita pakai rumus kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kita cari ini ya. VT kuadrat sama dengan V0-nya 5 kuadrat tambah 2 kali kecepatannya 5, S-nya 10. Sehingga 25 tambah 100 sama dengan 125. Ingat ya, ini masih VT kuadrat. Nah, persis ya.
VT kuadrat itu 125, sehingga kita punya VT-nya sama dengan akar 125 sama dengan 5 akar 5 meter per second. Berikutnya nomor 26. Sebuah bola dilepas dari keadaan diam di titik A, bola kemudian jatuh dan mengenai lantai di titik B. Pernyataan berikut menyatakan perubahan bentuk energi dan perpindahan energi yang terjadi ketika bola mengenai lantai, kecuali yang mana? Jadi cari yang bukan ya. Sebagian energi potensial bola di titik A diubah bentuknya menjadi bunyi di titik B. Oke, ada kemungkinan berubah jadi bunyi ya. Jadi ketika benda di titik A di sini dia jatuh ya, di sini di titik B. Ya, kalau benda jatuh kan jadi bunyi bisa jadi. Oke, ini bisa mungkin ya. Sebagian energi potensial bola di titik A diubah bentuknya menjadi energi kinetik bola di titik B. Oke, karena di sini kan selain dia memiliki tadi bunyi, dia juga memiliki kecepatan, velocity. Ini juga bisa ya. Ini energi kinetik, kecepatan. Yang C, sebagian energi potensial bola di titik A diubah bentuknya menjadi energi termal. Ini juga bisa ya. Karena ketika dia jatuh kan biasanya lantainya itu jadi panas ya, berubah menjadi energi panas itu. Kemudian yang D, sebagian energi potensial bola di titik A diubah menjadi bentuk energi pegas di titik B. Oke, ini nggak ada keterangannya, ada pegasnya tadi di soal. Kita lanjutkan dulu. Yang E, sebagian energi potensial bola di titik A diubah menjadi energi potensial pegas bola di titik B. Ini juga sama ya, nggak ada keterangannya pegas ya. Tapi bisa jadi ya, misalkan kita anggap di lantai itu ada pegasnya, ini ada pegasnya. Ya, maka kalau ada pegasnya nanti di sini kan ada energi potensial, kemudian berubah menjadi energi kinetik, nanti berubah lagi menjadi energi potensial daripada pegas. Jadi energi potensial tadi berubah menjadi energi potensial pegas di titik B, ini bisa. Ini bisa jadi kalau kita anggap ada pegasnya. Tapi kalau menjadi energi kinetik pegas enggak ya. Jadi energi kinetik aja gimana dirubah menjadi energi pegas itu bisa. Jadi yang paling mungkin yang salah itu adalah yang delta ini. Nomor 27, sebuah tongkat bambu yang panjangnya 3 meter digunakan untuk menggeser batu yang beratnya 1000 Newton. Titik tumpu terletak 0,5 meter dari batu. Berapakah gaya tekan yang diperlukan? Oke, kita sketsa dulu ya. Jadi ini 3 meter ya. 3 meter. Ada batu, kemudian nanti di sini nanti ada kuasa yang akan kita cari ya. Titik tumpunya terletak 0,5 meter dari batu. Ini kan 3, berarti ini 1,5 kira-kira di sini ya. Ya, ini nilainya 0,5 meter, berarti sisanya di sini nilainya tinggal 3 kurangi 0,5 kan berarti 2,5 meter. Langsung aja kita hitung K kalikan LK sama dengan B kalikan LB. Pertanyaannya adalah gaya tekan atau kuasanya. Kuasa lengan kuasanya ini 2,5 sama dengan bebannya ini senilai 1000 ya, lengan bebannya 0,5. Ini tinggal kita coret ya. 2,5 sama 0,5 kita dapat nilainya 5, sehingga kuasa sama dengan 1000 kita bagi 5 sama dengan 200 Newton. Jawabannya alfa. Berikutnya nomor 28. Perhatikan gambar pesawat sederhana berikut. Ini ada beban 150 kg yang setara dengan 1500 Newton ya, karena gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat dan gayanya 1000 Newton. Hilangan beban dengan kuasa. Pertanyaannya, berikut ini adalah beberapa contoh perbandingan antara lengan beban dengan lengan kuasa agar benda dapat terangkat oleh gaya F kecuali berapa. Jadi beban dikalikan lengan beban itu harus kurang dari sama dengan kuasa dikalikan dengan kuasa. Ini syarat ya. Syarat agar bisa terangkat seperti ini. Maka tinggal kita masukkan angkanya aja. Bebannya itu kan 1500 dan kuasanya kan 1000. Kita cek aja. Pertama ini kan 1/2. Ini kali 1, nah ini kali 2. Ini gini ya, pastinya ini 2000 lebih besar daripada 1500 bisa. Kemudian berikutnya 1/4. 1500 kali 1 dengan 1000 kita kalikan 4. Ini kan 4000 dengan 1500. Ini juga bisa juga. Yang ketiga 1500 kalikan 1 dengan 1000 kita kalikan 8. Ini jelas ya. 8000 dengan 1500 pasti lebih besar. Berikutnya 1500 kita kalikan 2 dengan 1000 kita kalikan 3 ya. Ini 1500 kalikan 2 kan 3000, ini juga 3000. Ini sama dengan ya. Bisa, ini juga bisa terangkat. Kemudian yang berikutnya ini bisa. Berarti yang nggak bisa ini berarti 1500 kita kalikan 3 ya, dibandingkan dengan 1000 kita kalikan 4. Ini kan 4000, ini kan 4500 ya. Ini kan lebih besar, nggak bisa ngangkat pasti. Jawabannya ego. Berikutnya nomor 29. Sebuah benda seberat 200 Newton diungkit seperti pada gambar di bawah.
perbandingan A dengan B dan besar gaya F agar batu terangkat adalah titik-titik-titik. Jadi di sini beratnya 200 Newton, ini A sama B-nya. Terus kita harus ngecek satu-satu. Jadi kan kita nanti cari kuasa dan cari nilai perbandingannya. Kan kita punya rumus K kalikan LK sama dengan B kalikan LB. Sehingga kuasa sama dengan lengan beban per lengan kuasa dikalikan dengan beban. Seperti ini ya. Jadi ini kan perbandingan antara A dengan B. Ini kan udah beban, B-nya kan kuasa. Ini kita coba satu-satu ya. Itu bagiannya A ya. Berarti kuasa sama dengan lengan beban bagi lengan kuasa 1/3. Kita kalikan bebannya kan 200. Ya ini kan berarti 200/3 ini sama dengan 66,7. Jadi kalau gayanya lebih besar daripada 65, ini nggak bisa. Soalnya kan harus 66,7 baru bisa ngangkat. Jadi kalau pas 65 kan nggak bisa. Jadi yang A ini salah. Kemudian berikutnya yang B. Kuasa sama dengan 1/4 kita kalikan 200 ya. Ini kan ketahuan ya, coret-coret ya. Ini dapatnya 50 ya. Berarti 50 Newton. Yang B ini 1/4 50 Newton. Ya harus lebih besar 50 ya. Jadi kalau 50 pasnya aja udah pas ngangkat ya. Jadi kalau lebih besar ini pasti ngangkat. Jawabannya bravo. Dengan cara yang sama kita bisa ngecek C dan D, cuma udah tahu ya jawabannya berarti itu kan salah ya. Kuasa sama dengan 2/6 kita kalikan dengan 200. Ini berarti ini kan sepertiga sama kayak A ya. Berarti 66,7. Berarti harus lebih dari 66 seharusnya. Kalau 80 nanti kalau kurang dari 80 misalkan 70 kan belum bisa terangkat, nggak bisa. Yang D, kuasanya sama dengan 3/2 kita kalikan 200 ya. Coret kan 100, jawabannya 300. Harus lebih besar daripada 300. Jadi 65 ini salah ya. Jawabannya adalah bravo. Nomor 30. Pada saat menggunakan pengungkit, agar gaya yang dilakukan sekecil-kecilnya, maka penumpu harus diletakkan, ini jawabannya sedekat-dekatnya ya. Sedekat-dekatnya dari beban. Jadi kita ngungkit itu kan penumpu, ini beban, ini kuasa ya, kuasa, beban, ini tumpu. Jadi tumpu harus diletakkan sedekat-dekatnya ke beban karena K kalikan LK sama dengan B LB. Maka kalau kita lihat ya, kuasa sama dengan beban kalikan lengan beban per lengan kuasa. Jadi kalau kuasa ini sebanding dengan lengan beban. Kalau bikin kuasa yang sangat kecil-kecilnya, maka ya lengan bebannya harus kecil-kecilnya juga. Berikutnya nomor 31. Di bawah ini adalah gambar suatu neraca lengan sederhana. Masa beban PQR berturut-turut. Ini ya, P-nya ini 2000, kita tulis di bawahnya 2000. Kemudian Q-nya 800 dan R-nya 1600 gram. Ini dalam gram semuanya ya. Jarak OA 40 cm. Ini 40 OA ya, atau AO ya. Kemudian jarak OB ini 80 cm. Agar sistem seimbang, maka benda R harus diletakkan pada garis OB. Rumus daripada K dikalikan LK sama dengan B kalikan LB ini lebih lengkapnya. Ini ada sigmanya ya. Sigma KLK sama dengan sigma BLB. Jadi nanti kan si R kan kita taruh di sini dan kita nggak tahu kita taruh di mana. Nah, kita anggap ini yang kuasa sini, ini yang beban. Jadi kan bisa kita tuliskan. Ini biarkan gram ya, nggak usah kita rubah ke kilogram dan nggak perlu kita rubah menjadi newton, nggak masalah karena kan ini kan sebanding semuanya, ini gram, nggak. Jadi nggak masalah. Sehingga kuasanya ini ada 2000, dengan kuasanya ini 40, sama dengan ini ada ini 800 ya. Kita kalikan 80, ditambahkan ini 1600 ya. 1600 dikalikan, ya ini nggak tahu berapa. Ini kita sebut sebagai X saja ya, kalikan dengan X yang kita cari. Sehingga ini kan bisa kita temuin 2 kalikan 4, 80.000 sama dengan 4 kali 8, 64.000 plus 1600 X ya. Nah, kita pindahin ruas, 80.000 kita kurangin 64.000 sama dengan 1600 X ya. Ini 80.000 kita kurangi 64.000, 16.000 sama dengan 1600 X. Sehingga kita dapat X-nya 16.000 kita bagi 1600 sama dengan 10 cm. Karena tadi kan kita masukin angkanya cm dan gram sehingga hasilnya juga pasti ngikutin cm. 10 cm dari titik O. Ini ya jawabannya alfa. Nomor 32.
Dua anak mengangkat sebilah papan, anak satu mengangkat tepat pada bagian tengah papan, sedangkan anak kedua pada ujung papan. Jadi ini ada papan ya, papan ya, ini tengahnya, ini si anak satu angkatnya di sini, anak kedua angkatnya di sini. Nah, pertanyaannya, maka anak pertama merasakan seluruh berat papan, anak kedua tidak merasakan berat apapun. Oke, jawabannya A ya. Soalnya kan di sini kan ada pusat masanya kan di sini, ya. Sehingga di sini bebannya seluruhnya di sini. Ini nggak dapat beban sama sekali di sini. Jadi pusat masanya di sini ya. Jawabannya A. Nomor 33, sebuah peti didorong melalui papan licin ke atas truk. Supaya gayanya yang dilakukan sama dengan setengah gaya berat peti, maka kemiringan papan terhadap arah datar berapa? Jadi pengennya itu, gayanya itu kan F-nya sama dengan setengah daripada bebannya. Nah, kita lihat. Kita punya rumus KM. KM itu kan sama dengan S per H sama dengan W per F-nya untuk bidang miring ya. Sehingga kalau kita dapetin ini, ya, pengennya kan dia memiliki keuntungan mekanis 2 kali. Karena kalau kita rubah ya, ini F-nya bina ruas, ini 2-nya bina ruas ya. 2 sama dengan W per F. Di mana W per F ini merupakan KM. Jadi pengennya keuntungan mekanisnya 2 kali. Maka kita dapat ya S per H sama dengan 2. Nah, kita lihat pada bidang miring. Ini ya. Ini bidang miring ya. Ini S, ini H. Ini theta di sini. Ya, perbandingan antara depan dengan miring ini merupakan sin. Maka kita punya sin theta itu sama dengan H per S ya. Sehingga kalau kita balik kita dapatnya H per S sama dengan 1 per 2. Maka kita ingin cari sin theta sama dengan H per S nilainya 1 per 2. Kita cari theta berapa nilainya setengah. Maka theta sama dengan sin pangkat min 1 dikalikan setengah ya. Arkesin lah ya. Tapi kalau kita hafal nilai sudut-sudut istimewa, maka sin berapa yang nilainya setengah? Jawabannya adalah 30 derajat. Oke, jawabannya adalah A. Nomor 34, sebuah gaya F bekerja pada balok bermassa 2 kg untuk mendorong balok pada bidang miring. Jika besarnya gaya F adalah 5 Newton, berapakah usaha untuk menempuh jarak L? Jadi, untuk menempuh jarak L, misalkan ini bebannya ya, ini jarak bidang miringnya ini merupakan L ya, ini ada F bekerja di sini ya, ini 2 masanya sama dengan 2 kg, maka usahanya itu gini. Kalau licin ya, ini kan licin, ya nggak ada keterangannya kasar berarti pasti licin. Boleh sama dengan delta EP, langsung aja gitu. Maka hasilnya adalah M G delta H. Di sini kan ada S, ini kan ada H. Ini ada theta di sini, ya. Nah untuk cari H di sini, nah kita butuh perbandingan trigonometri. Maka H itu sama dengan ya L kita kalikan dengan sin theta. Maka jawabannya adalah M G kita kalikan L sin theta. Oke, ini jawabannya. Nomor 35, sebuah benda berada pada bidang miring licin seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Ini bendanya di sini ya. Besarnya gaya F yang diperlukan untuk mempertahankan agar benda tidak turun adalah, agar benda tidak turun, maka berlaku sigma F sama dengan 0. S per H sama dengan W per F. S-nya berapa? S-nya itu kemiringannya ini. 3, hanya ini 75. Ini masih senti ya, berarti 0,75 meter. Harus sama ya satuannya ya. Bebannya ini 4000, F-nya kita cari ya. Sehingga kita kalikan silang, cara coret yang ketemunya 4 sama 4 habis, berarti F-nya harus sama dengan 1000 Newton. Oke, jawabannya Charlie. Atau cara lain itu juga bisa. Kita pakai cara ini. Ini kan F-nya berapa? Nanti kan gaya berat ini kan kita uraikan ya. Ada gaya berat yang ke arah sana sama yang ke arah sana ya. Yang ini kan W cos theta, yang ini kan W sin theta. F-nya ya, maka F ini kan agar seimbang ya, agar seimbang atau agar tetap tidak turun ditahan itu kan, maka F ini harus bisa melawan W sin theta. Berarti F sama dengan W sin theta. W-nya kan 4000. Nah, sin itu apa? Tetanya di sini ya, tetanya di sini sama dengan theta di sini ya. Theta kan depan per miring. Depan per miring. Depannya 0,75, miringnya 3. Kalau kita coret ini kan ketemunya 4 kita coret ya 1000. Nah, hasilnya sama aja. Nomor 36, untuk mengangkat beban ini diperlukan F sebesar, jadi ini katrol jenis katrol bebas ya. Maka kalau katrol bebas itu kan keuntungan mekanisnya 2. Kalau keuntungan mekanisnya 2, ini 100 kg force, ini cuma membutuhkan 50 kg force ya. Jadi karena nanti berat yang dari sini nanti dibagi 2, satunya yang ditarik sama kayak F ini, satunya ditahan sama ini, sama tali yang dari sebelah kiri. Nomor 37, sebuah batu 40 kg diangkat dengan katrol. Pertama digunakan katrol tetapnya, yang masanya 4 kg, kemudian diangkat dengan katrol bergerak yang masanya 6 kg. Maka gaya minimum yang digunakan
untuk mengangkat batu berturut-turut adalah berapa. Jadi yang pertama kan kalau tetap itu seperti ini. Ya, ini kan tetap, ini 4 kg. Ya, ini 40 kg. Jadi di sini punya berat ke bawah 400 Newton. Kemudian di sini oleh gaya tariknya F-nya tetap ya, untungan mekanisnya cuma 1, maka tetap 400 Newton. Jadi jawabannya udah kelihatan ini ya, yang 400 cuma 1, jawabannya Charlie. Cuma kita bahas juga yang bagian kedua, katrol bebas yang tadi ya, gambarnya katrolnya di sini. Dan veternya di sini, ini F-nya. Ya, ini ada bebannya. Bebannya ini 40 kg, maka dia punya berat ini 400 Newton. Nah, ini kan si katrol punya masa nih 6 kg. Maka katrol sendiri punya berat ke bawah ini 60 Newton. Sehingga total gayanya ini 460 Newton. Yang 460 Newton ini dibagi dua, di F sini sama di tegangan tali yang dari sini. Sehingga F-nya hanya membutuhkan 230 Newton. Ini ya. Jadi nggak langsung 200 Newton. Ya. Dibagi dua nggak langsung seperti itu. Kita lihat katrolnya ini bermasalah atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jika masih ada penjelasan yang kurang dimengerti, bisa tanyakan di kolom komentar. Klik tombol suka, jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng pemberitahuan agar selalu mendapatkan info pembahasan soal-soal maupun materi terbaru. Terus support kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.